milenial dimanapun Anda berada, masih di Solution TV Official. Pada hari ini kita berada di wilayah Banjarnegara, tetapi sebelumnya kita senantiasa ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah barokahnya. Kita masih bisa menyaksikan Solution TV Official, Solution of Your Life. Pada hari ini kita di Banjarnegara ditemani oleh Pak Ishak, Pak Susanto, kemudian ada Pak Heri. Beliau di sini kebetulan dari Pak Ishak ini berbicara mengenai tentang koperasi, ya, pakarnya koperasi di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dan sedangkan Pak Susanto ini beliau adalah sebagai ketua koperasi dari Koperasi Nirakamukten, yaitu penghasil gula semut dari kelapa, ya. Kenapa gula semut dari kelapa? Ya, seperti yang kita ketahui buat sahabat milenial dimanapun berada, bahwa kebutuhan dan pasokan terbesar untuk gula kebanyakan dibuat adalah dari gula kelapa yang kemudian gula aren posisi berikutnya. Tetapi gula aren belum pernah, mungkin hanya sedikit yang tembus ke dunia sampai ekspor, ya, untuk mendapatkan devisa dari pendapatan negara, ya. Nah, tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut apa yang akan kita bicarakan pada konten ini, seperti biasa Solution TV Official mengajak peran serta sahabat milenial dimanapun berada bahwa kekuatan sebuah negara, kekuatan ekonomi sebuah negara adalah pada posisi kekuatan mikro. Nah, kekuatan mikro itu dari semua negara di dunia ini tetap mengacu dan belajar kepada Indonesia, di mana Bung Hatta yang telah menghasilkan konsepnya, yaitu ranah koperasi dari dan oleh untuk. Karena di dalam koperasi ini kesejahteraan dan segala cash flow-nya, baik secara cash flow uangnya atau kesejahteraannya, itu semua didapat dan dapat dipelajari di koperasi. Jadi apapun keadaan ekonomi negara tersebut, jika memiliki koperasi dan memiliki kekuatan mikro yang sangat kuat, niscaya negara tersebut akan menjadi kuat di dalam sistem perekonomiannya. Yuk kita kembali ke topik. Nah, sebelum kita ke koperasinya, ya, sebagai ketuanya Pak Susanto, kita bicara dulu ke Pak Ishak nih. Kita akan koperasi ini cikal bakalnya. Monggo Pak Ishak. Terima kasih Pak. Koperasi Nirakamukten ini adalah koperasi produksi untuk petani kelapa di Banjarnegara. Ini baru satu, Mas Andi, yang ada di Banjarnegara, koperasi produksi khusus petani kelapa. Nah, ya mungkin berawal dari harga harga gula kelapa yang di pasaran yang dipermainkan oleh tengkulak, mungkin itu kemudian sangat fluktuatif karena tergantung juga pasokan dari daerah lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada potensi dari perajin kelapa, dan mungkin nanti Mas Sus akan menjelaskan lebih banyak lagi, karena saya pernah berdiskusi dengan beliau, Mas Susanto ini. Di Gumelem saja itu ada pengrajin gula kelapa itu kurang lebih 2.000, Mas. Oh, ada 2.000 ya? 2.000 Nah, petani, ya? Iya, 2.000 petani. Nah, yang masih masuk di anggota ini kan tadi dari Masus bisik-bisik itu ada sudah bertambah 410. Nah, kalau menjadi 2.000 itu menjadi anggota, betapa besar kekuatan tadi yang Mas Andi sampaikan dari oleh untuk anggota, karena operasi ini tidak hanya masalah jual beli gula semut saja, tetapi ada pemberdayaannya di situ, ada pendampingannya di situ, ada kemudian pelatihannya di situ. Nah, ini yang dicita-citakan oleh founding fathers kita terkait dengan apa itu koperasi. Nah, kami berharap ini menjadi suatu piloting atau suatu yang dibanggakan untuk Banjarnegara, karena kita punya koperasi, di komando ini anak-anak muda masih. Jadi ini sesuatu yang patut kita apresiasi dari semangat teman-teman kita yang ada di Gumelem ini. Nah, ini untuk mengangkat juga nama Banjarnegara, karena kami berharap juga nantinya ini menginisiasi, kemudian sebagai inspirasi, tidak harus gula kelapa, jadi berbasis potensi yang ada di sana. Itu Mas Andi. Nah, ini berdiri di Badan Hukum kan tahun 2013 melalui suatu proses yang panjang, ya, dari pendampingan pemerintah pada waktu itu juga tentunya, karena pada waktu itu di kepemimpinan Bapak Bupati Jastri, daerah susukan ini diterapkan ada 2 zona, sentra, mohon maaf.
sentra gula dan sentra batik. Nah, ini follow up hasilnya sekarang, manisnya sekarang Mas Andi. Dari sentra gula itu kemudian terbentuklah suatu organisasi atau badan hukum yang namanya Koperasi Nira Pamungkas. Seperti itu Mas Andi. Jadi itu sebuah sejarah ya buat Sobat Milenial, sebuah sejarah awal mulanya karena mungkin pemerintah daerah ya, terutama dari bupatinya sebelumnya itu memperhatikan sebuah potensi. Nah, sebuah pesan buat Sobat Milenial bahwa apapun potensi di wilayah Anda dan potensi diri sahabat milenial adalah sesuatu yang berharga jika dimanfaatkan dan dieksplor sedemikian Pak, sehingga nah hasilnya seperti apa, seperti koperasi ini dan bagaimana kisahnya. Yuk kita sekarang kembali lagi ke Pak Gatot. Pak boleh ceritakan awal mulanya? Bukannya biasanya kalau mau mendirikan koperasi nih katanya kan paling susah mendirikan koperasi, mengajak ya, apalagi buat sahabat milenial tentunya sudah tahu mindset masyarakat kita, kebanyakan orang berpikir bicara koperasi, bicara berarti bicaranya adalah uang dan tidak jauh dari kata SP. Apa itu SP? Simpan pinjam. Nah, bagaimana Pak Susanto gagasan waktu awal ya, gagasan dan ide terbentuknya koperasi ini hingga mampu mengekspor. Nah, ini ya hal-hal yang sangat luar biasa prosesnya. Yuk kita tanyakan langsung ke ketuanya. Ya, terima kasih Mas Adi. Untuk awal kita berdiri, sebenarnya kita mulai tahun 2012. 2012 kita berproses dengan teman-teman di situ. Di situ kita dulu belum berpikir bahwa kita akan membuat koperasi. Karena pada saat itu tantangan kita di sini adalah ada 3 koperasi yang di situ semua bermasalah. Dan di situ kita itu menjadi tantangan kita pertama. Jadi dulu kita kayak boleh dibilang kayak melawan arus. Belum bikin koperasi, tapi kita bikinnya kelompok dulu, baru berpikir untuk berkoperasi. Iya, jadi kita nggak ingin ada gedungnya besar, tapi nggak ada orangnya, kita baru cari. Nah, itu adalah cara kita dulu seperti itu. Awal kita 2012, terus kita mau bulan April 2013 kita melakukan prakoperasi untuk menuju koperasi. Jadi kita kalau legal secara badan hukum kita 5 Desember 2013. 5 Desember 2013. Koperasi hampir 6 bulan ya berarti ya. Iya. Prakoperasi dilakukan pas 6 bulan. Tapi kita sebelum lebih jauh, saya juga akan bertanya nih. Tadi kan dengar nih ada 3 koperasi sebelumnya ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu buat sebagai pelajaran juga buat sahabat milenial, 3 koperasi ini bermasalah, masalahnya adalah di proses manajemennya, human resource-nya, atau di proses seperti apa? Semuanya bermasalah di manajemennya. Di manajemennya. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, itu uangnya dibawa lari. Koperasi gula di atas itu dikuasai oleh keluarga. Jadi dari hal itu kita awal dulu tantangannya jadi berat ya. Tantangannya itu bukan hanya mengajak petani untuk merubah pola pikir, tapi tantangannya itu adalah gimana cara kita itu memastikan bahwa kita ini pengen sungguh-sungguh. Dari pengalaman Pak Susanto itu munculnya kreativitas menjadi sebuah inovasi ya. Karena kita sekarang bicaranya di era milenial ini bicaranya adalah kreativitas ya, di mana semua pemimpin di dunia berlomba-lomba untuk bagaimana mewujudkan sesuatu yang kreatif ya. Nah, dan perlu sahabat milenial ketahui juga kenapa kita mengunggah konten ini, karena apa? Ada sesuatu yang menarik, yaitu sebuah creativity ya, creativity dari sebuah perjuangan di mana gula yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga dari koperasi ini mampu menembus pangsa pasar dunia, yaitu melalui proses ekspor namanya gula semut. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya yuk. Bagaimana kisahnya tadi setelah proses awal mula berdirinya koperasi ini? Kalau untuk terus kita berlanjut untuk tahun 2014-nya, jadi pada saat itu 2013 kita itu produksi lagi mulai naik, gitu kan. Tapi awalnya kita ditertawakan bahwa biasa karena di sini kan udah terbiasa dengan namanya gula cetak dan itu jelas laku. Kita berangkat dengan namanya gula semut. Banyak yang awalnya itu pesimis.
itu akan bertahan berapa bulan, gitu kan? Apakah itu laku? Siapa yang mau beli? Nah itu tantangan itu ke petani. Pertanyaan dasar ya. Pertanyaan dasar laku petani. siapa yang akan beli? Nah kayak gitu. Poin. Lancar enggak? Gitu. Karena kalau namanya petani itu kan mereka itu harus ada yang membuktikan dulu. Jadi itu petani itu butuhnya itu fakta. Betul. Dalam artian silakan Anda dulu yang buat, nanti kalau Anda berhasil bisa Aku saya ikut. Tapi kalau orang itu gagal, dalam satu RT bisa gagal semua. Gagal semua. Iya. Nah, boleh tahu nih kreativitas ide awal mula asal gula semut ini awal mulanya dulu nih. Bagaimana nih Mas Santo? Kalau gula semut ini sebenarnya dulu itu namanya gula kristal. Oh, gula kristal. Sebelum menjadi gula semut. Sebenarnya dulu itu namanya gula kristal karena itu kan bentuknya kristal. Nah, tapi tahun 2000 kalau nggak salah 2005-an itu kan ada masalah bahwa gula kristal isinya gula pasir. Akhirnya kan ditolak oleh para pembeli. Nah, untuk mengubah image bahwa gula kristal ini sekarang udah lebih bagus, kita itu merubah nama itu gula semut seperti itu. Tapi masih banyak orang yang menganggap bahwa itu kristal. Tapi kita giring bahwa ini bukan gula kristal. Kalau gula kristal itu kan ada Gula pasir. Gula pasir. Ya. Seperti Jadi ada sebuah perbedaan. Kalau gula kristal biasanya di dalamnya adalah gula pasir. Nah, yang namanya gula semut itu sudah mulai dilirik oleh pasar internasional dalam kapasitas besar. Nah, di situ namanya di Banyumas itu udah mulai terkenal dengan gula semut. Jadi awalnya di situ kita di sini mulai 2012 kita mulai ada pendampingan ke petani-petani dengan banyak pertentangan, dengan banyak sekali Minir lah ya pada waktu itu ya. Ya, dari pengepul pun juga luar biasa tekanannya. Kalau petani menurut kita nggak terlalu, malah kita itu PR terberatnya dulu adalah di pengepul. Karena pengepul otomatis saingan ya. Mereka berpikir bahwa kita ini akan membuat mereka itu mematikan rezeki mereka. Fasilitas dari kayak dinas, terus di kabupaten, provinsi, terus ada kementerian itu sebenarnya fasilitasnya dulu banyak banget. Ada pameran di mana-mana gitu kan. Cuman pasar ini memang dulu kita mulai ini memang sudah terjamin. Mau berapa ton dalam 1 bulan mereka tampung itu. Jadi, tapi untuk inovasinya memang kita itu kayak biar apa ya, di sini itu nggak tergantung dengan gula cetaknya itu. Kayak gula semutnya itu mulai, alhamdulillah mulai sekarang kan udah, kalau bicara gula semut ya udah tahu lah. Nah, tadi ada support dukungannya seperti apa ya Pak Faisal? Dukungan koperasi sendiri terhadap dari dinas koperasi ini ya, kebetulan karena kembali ini Pak Bupati maaf ya, karena beliau memang yang membidangi koperasi, jadi saya ajak-ajak terus ini untuk menanyakan ya. Jadi peran sertanya apa itu Pak Faisal? Peran serta dari dinas koperasi terhadap koperasi Nirakamugen ini? Itu kalau peran serta mungkin kita bicaranya pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Karena di situ ada dinas koperasi, pertanian juga mungkin ya masih ada dinas pertanian. Kemudian Baperlitbang kalau tidak salah pada itu, karena tadi seperti yang saya sampaikan di depan, dulu kita menargetkan zonanya untuk itu, jadi semua dinas masuk untuk mensupport Pak. Jadi pada saat setiap penganggaran, semua dinas harus apa kegiatan di sentra itu. Nah kalau dinas koperasi sendiri ya berarti kita berbicara terkait dengan anggota, badan hukum, pemberdayaannya di situ untuk kelembagaan. Tapi mungkin kalau dinas pertanian mungkin dia akan berbicara tentang petaninya, mungkin kelapanya, pohon kelapanya, mungkin bagaimana peremajaan pohon kelapa. Kemudian nanti Baperlitbang, mungkin bidang perdagangan, tadi Mas Idris menyampaikan ada event, itu diajak. Kalau dulu agak mudah karena pada waktu itu seperti bantuan untuk peralatan, itu agak mudah pada waktu itu, yang sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita lebih kepada entertain karena ini Mas
era Kamukten sekarang sudah berbeda dengan pada waktu itu. Nah, ini juga akan menjadi challenge baru bagi teman-teman milenial muda yang ingin membangun itu, karena pemerintah fasilitasinya agak kesulitan. Kalau dulu rumah sehat ya Mas, itu ya dapur sehat pada waktu itu, karena itu syarat salah satu syarat kalau gula semut ini bisa ekspor, karena nanti keamanan pangannya seperti apa. Nah, itu harus pemerintah daerah support dibangunkan dapur sehat. Pada waktu itu agak longgar bisa gitu. Ini agak ada challenge baru. Jadi fasilitasinya itu dari semua dinas pada waktu itu, karena ada kebijakan daerah di Renstranya, yaitu penetapan sentra gula semut pada waktu itu yang dikomandoi oleh Bapperlitbang waktu itu. Itu Mas. Oke. Jadi sahabat milenial perlu ketahui ya, jadi pada waktu itu Nira Kamukten ini untuk segala perlengkapan support equipment-nya, ya perlengkapan yang ada itu disupport oleh pemerintah ya, didukung oleh pemerintah dan mungkin juga ada lembaga-lembaga swasta lainnya juga terus mendukung. Kemudian akhirnya terbentuklah, dan dana dari anggotanya itu hanya digunakan untuk proses jual beli transaksinya, yaitu hanya tradingnya saja. Nah, kemudian selain daripada itu Mas, untuk aset lahan dan semuanya itu didapat dari mana? Kalau untuk kita di kantornya itu, kita itu sistemnya kemarin adalah sistem saham. Oh, sistem saham. Ya, jadi tangannya kita jual kembali ke anggota dalam bentuk saham, itu per lembarnya kita hargai Rp1.000. Itu ilmu kreativitas baru untuk dunia koperasi Indonesia, sahabat milenial. Pada hari ini kita mengambil contohnya yaitu di koperasi Nira Kamukten. Nah, saksikan terus channelnya YouTube kita, Solution TV Official. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar konten-konten kita terus bermanfaat buat sahabat milenial, terutama di bidang edukasi. Solution of your life. Thanks for watching, see you in the video and bye.